Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11. Saya selaku moderator Azhara Kurniafitri dan ada rekan saya Verza Azhara. Di sini kami akan membahas nih tentang bab 2 dan bab 3. Eh, Bab 2 itu menjelaskan bagaimana pemahaman kita tentang strategi. Nah, kemudian pada bab 3 itu perilaku dalam organisasi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, saya akan bertanya kepada rekan saya Verza mengenai bab 2 dulu nih, apa itu tentang memahami strategi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan strategi? Baiklah, terima kasih Azahra atas pertanyaannya. Nah, strategi itu adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi yang memberikan konteks luas yang mana seseorang dapat mengevaluasi keoptimalan unsur-unsur sistem kendali manajemen dalam suatu perusahaan. Nah, strategi juga dilakukan secara berbeda, di mana dengan perbedaan untuk melakukan strategi dalam organisasi itu ada yang dibutuhkan itu ada prioritas tugas. Artinya tugas-tugas yang diberikan itu harus diutamakan terlebih dahulu, mana yang paling penting atau yang paling utama untuk dilakukan. Terus yang kedua itu ada faktor sukses kunci. Artinya dalam melaksanakan eh, strategi itu kita harus mengetahui eh, faktor sukses dari kunci strategi itu. Yang ketiga itu ada skill. Artinya skill kita dalam memahami strategi itu. Nah, perspektif dan perilaku yang berbeda eh, juga merupakan rancangan sistem pengendalian yang harus terus memperhatikan apakah perilaku yang disebabkan oleh sistem adalah suatu yang correct for by the strategi. Artinya apakah itu dipengaruhi atau terpengaruh oleh strategi. Baiklah itu saja jawaban dari saya Azahra. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari Verza apa itu yang dimaksud dengan strategi. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya strategi itu adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi rencana itu yang disusun oleh perusahaan itu untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi itu tadi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya akan bertanya mengenai apa sih tujuan dari strategi dan jelaskan masing-masing dari tujuan tersebut. Baiklah, terima kasih Azhara atas pertanyaan yang kedua. Nah, setelah kita memahami apa itu yang dimaksud dengan strategi, tentunya tahapan yang kedua kita harus mengetahui juga apa itu tujuan dari strategi. Nah, tujuan dari strategi itu ada tiga. Yang pertama itu ada profitabilitas, di mana profitabilitas ini terdiri atas persentase profit margin dan investment eh, turnover. Nah, profitabilitas ini lebih mengacu pada profit jangka panjang daripada suatu periode dalam satu tahun. Sebab beberapa pengeluaran saat ini bisa jadi menurunkan profit saat saat ini dan saat yang akan datang. Tapi dengan adanya profitabilitas ini dapat meningkatkan profit dalam jangka yang dalam jangka panjang. Artinya tidak dalam jangka pendek saja, tetapi juga ada dalam jangka panjang. Contohnya, contoh dari profitabilitas ini adalah jumlah yang dikeluarkan untuk iklan atau R dan D dalam konteks praktis. Profitability yang dimaksud bisa berupa pendapatan, jumlah laba maupun presentasi laba. Dan tujuan yang kedua itu ada memaksimalkan nilai pemegang saham. Nah, tujuan dari strategi yang kedua itu tentunya yang tidak kalah sangat penting itu adalah nilai pemegang saham. Pada tahun 1980-an, ini nilai pemegang saham itu sering muncul dalam literatur bisnis. Artinya, dalam perencanaan strategi itu nilai dari pemegang di mana
Konsepnya adalah tujuan yang semestinya bagi sebuah perusahaan yang mencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Maksimum meskipun artinya sendiri tidaklah terlalu jelas, mungkin hal tersebut mengacu pada harga pasar saham perusahaan. Eh, Tujuan strategi yang ketiga itu ada risiko. Tentunya dalam melakukan strategi kita pasti dihadapkan dengan yang namanya risiko. Nah, upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas itu sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Artinya suatu perusahaan harus bisa mengambil mengambil risiko yang akan diterima apabila eh, kita ingin meningkatkan profitabilitas dalam perusahaan. Nah, tingkat pengambilan resiko ini sangat bervariasi, tentunya berbeda dalam setiap perusahaan yang ada, tidak sama. Eh, di mana itu tingkat resiko itu tergantung pada kepribadian atau masing-masing individu di jajaran manajemen. Artinya tergantung dengan para pemegang kendali dalam suatu perusahaan yang akan melakukan strategi untuk meningkatkan profitabilitas dan siap mengambil risiko apa yang akan dihadapi ke depannya. Dan tujuan strategi yang terakhir itu adalah pendekatan multiple stockholder. Artinya, organisasi-organisasi terlibat dalam tiga jenis pasar. Yang pertama itu ada pasar modal, yang kedua ada pasar produk, dan yang ketiga ada pasar faktor. Nah, sebuah perusahaan itu tentu mencari dan mencari dana itu melalui pasar modal. Pasar modal, di mana para pemegang saham publik itu merupakan konstituennya yang sangat penting. Artinya, dalam pasar modal itu suatu perusahaan itu tentunya akan menanamkan modal dan untuk mendapatkan profit atau yang namanya laba. Eh, Perusahaan juga dapat menjual barang dan jasa di pasar produk. Artinya tidak hanya di pasar modal, tetapi ada pasar produk juga. Dan yang terakhir itu di mana para konsumennya yang menjadi konstituennya. Baik itu saja Azahra yang bisa saya jelaskan. Nah, baiklah, kita dapat simpulkan dari penjelasan Verza tadi, apa itu tujuan dari strategi itu. Nah, jadi ada tujuan dari strategi itu ada empat. Nah, yang pertama itu tadi disebutkan profitabilitas, yang kedua itu memaksimalkan nilai pemegang saham, nah yang ketiga itu resiko, yang keempat itu pendekatan multiple stakeholder. Nah, tadi kan penjelasannya sudah dijelaskan, sudah dijabarkan oleh Verza. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu pertanyaan tentang bab 3, yaitu di mana eh, menjelaskan perilaku dalam organisasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan tujuan dari pengendalian manajemen? Baiklah, terima kasih Azahra atas pertanyaannya. Nah, tujuan dari pengendalian manajemen itu ada tujuan utamanya dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan atau sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan proses yang sejajar dengan kepentingan pribadi mereka sendiri yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Manajemen senior juga menginginkan agar organisasi itu mencapai perusahaan maaf saya ulangi mencapai tujuan organisasi. Tetapi anggota individual organisasi mencapai tujuan eh, mencapai mempunyai tujuan pribadi masing-masing yang tidak selalu konsisten dengan tujuan eh, organisasinya. Baiklah itu saja yang bisa saya jelaskan aja.
Tadi kan kita sudah bertanya tentang apa itu tujuan dari pengendalian manajemen, juga sudah dibahas dan dipaparkan oleh rekan saya Verza. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja sih faktor yang mempengaruhi dari keselarasan tujuan itu? Baiklah, terima kasih Azahra. Tentunya setelah kita mengetahui tujuan dari pengendalian manajemen, pasti ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi dari tujuan pengendalian manajemen itu. Nah, faktor yang mempengaruhi tujuan pengendalian manajemen, mempengaruhi keselarasan tujuan pengendalian manajemen itu ada dua, yaitu ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Nah, untuk yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Nah, faktor eksternal dari yang mempengaruhi keselarasan tujuan pengendalian manajemen itu adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Nah, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut etis kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas secara tepat waktu. Nah, faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan pengendalian manajemen yang kedua itu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini dibagi menjadi uh, 4 bagian. Yang pertama itu ada faktor internal budaya, di mana budaya di dalam organisasi ini sendiri meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang implisit diterima dan secara eksplisit juga dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Yang kedua itu ada faktor internal dari gaya manajemen yang barangkali memiliki eh, dampak yang paling kuat, artinya dari gaya hidup atau gaya eh, setiap individual dalam suatu organisasi. Yang ketiga itu ada faktor internal organisasi informal, di mana garis-garis dalam bagan organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu antara pemegang otoritas resmi dan pertanggungjawaban dari setiap manajer. Dan yang terakhir itu ada faktor internal persepsi dan komunikasi. Tentunya dalam keselarasan tujuan pengendalian manajemen itu ada yang namanya persepsi dan komunikasi. Nah, upaya meraih tujuan organisasi itu dapat dilakukan para manajer melalui operasi yang mengetahui tujuan dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan dalam sistem pengendalian manajemen. Saya kembalikan ke Azahra. Itu tadi penjelasan apa saja faktor yang mempengaruhi dari keselarasan tujuan. Nah, dapat kita simpulkan tadi ada dua faktor. Nah, faktor yang pertama itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal ini berasal dari faktornya ini mempengaruhi atau berasal dari masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk faktor internal itu berasal atau dipengaruhi oleh budaya dari organisasi itu sendiri. Nah, jadi faktor eksternal itu berasal dari luar, kemudian faktor internal itu berasal dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa sih harus ada kelompok dalam suatu organisasi ini? Baiklah, terima kasih Azhara atas pertanyaannya. Nah, kenapa dalam suatu kelompok harus maaf saya ulangi harus ada kelompok dalam suatu organisasi? Sama-sama kita ketahui bahwa melakukan atau melaksanakan kegiatan dalam organisasi itu tidak bisa dilakukan secara individual atau sendiri. Maka dari itu harus ada kelompok, di mana kelompok ini dibentuk agar kita dapat menjalin kerjasama yang sangat diperlukan
dalam melaksanakan atau menjalankan organisasi atau perusahaan supaya kumpulan manusia tersebut atau kumpulan dari individual itu dapat saling berhubungan dan bekerja sama antara satu sama lain dengan baik. Adapun alasan-alasan yang diperlukan eh, kerjasama dalam kelompok itu yang paling utama itu adalah hasil kerjasama kelompok itu dapat memberikan hasil yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih seimbang daripada kita melakukan suatu kegiatan organisasi itu secara individual atau sendiri-sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Azahra. Nah, baiklah, itulah tadi jawaban-jawaban dari Verza. Yang terakhir tadi, mengapa harus ada kelompok dalam suatu organisasi? Nah, ini berpikir secara logika ya. Kalau misalnya di dalam satu organisasi itu tidak ada yang namanya kelompok, maka tidak dapat untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik yang diinginkan oleh suatu perusahaan tadi. Makanya dibentuklah suatu kelompok agar tujuan-tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik. Nah, itulah tadi jawaban dari Verza mulai dari bab yang kedua sampai ke bab yang ketiga, dari memahami strategi sampai dengan perilaku dalam organisasi. Nah, mungkin itu tadi yang dapat dijabarkan oleh rekan saya Verza. Kemudian saya kembalikan lagi sesinya kepada Verza. Baiklah, untuk selanjutnya itu saya akan bertanya kepada Azahra mengenai pemahamannya itu tentang bab 2, di mana yang bab 2 itu kita akan membahas tentang memahami strategi, dan yang kedua itu ada bab 3 itu kita akan memahami tentang perilaku dalam organisasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang pemahaman kita apa itu strategi dan eh, jenis-jenis dari strategi itu, saya akan bertanya kepada Azahra. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu, eh, sebutkan dan jelaskan jenis strategi di level korporat dan beri masing-masing contoh perusahaan yang menggunakan strategi tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Verza telah memberikan saya pertanyaan. Itu pertanyaannya tadi, sebutkan dan jelaskan apa sih jenis-jenis strategi di level korporat dan beri masing-masing contoh perusahaan yang menggunakan strategi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan. Nah, strategi pada level korporat ini juga disebut dengan strategi pada level korporasi. Nah, strategi pada level korporat atau korporasi adalah mengenai keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Nah, oleh karena itu, strategi korporat ini lebih berkenan dengan pertanyaan di mana sebaliknya bersaing dan bukannya bagaimana bersaing dalam industri tertentu. Nah, yang merupakan strategi unit bisnis pada tingkat korporat ini yaitu yang pertama itu definisi bisnis, di mana perusahaan akan berpartisipasi. Nah, yang kedua itu penugasan sumber daya antar bisnis-bisnis tersebut. Nah, untuk analisis strategi tingkat korporat ini menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan ditambah. Nah, bisnis yang dipertahankan, bisnis yang akan ditekankan, bisnis yang akan dikurangi dan perhatiannya, dan bisnis yang dapat diinvestasikan atau dijualkan. Nah, kemudian tadi contoh dari perusahaan, kemudian tadi pertanyaan selanjutnya itu contoh perusahaan yang menggunakan strategi ini. Nah, contohnya itu adalah Procter dan Gamble (P&G). Nah, di mana perusahaan ini memiliki unit-unit bisnis dalam popok, yaitu popok Pampers untuk bayi ataupun untuk lansia. Kemudian yang kedua itu ada perusahaan di bidang deterjen atau Tide. Nah, ini nih meliputi sabun atau Ivory, pasta gigi atau Crest, dan Head and Shoulder atau dalam sampo, yaitu pada nama produknya Head and Shoulders. Nah,
dan produk konsumen bermerek lainnya. Nah, PNG ini memiliki dua kompetensi inti yang menguntungkan semua unit bisnisnya. Karena keterampilan inti dalam beberapa teknologi kimia dan keahlian distribusi serta pemasaran produk konsumennya dengan harga rendah melalui supermarket. Nah, pada tingkat korporat ini, salah satu dimensi yang paling signifikan di mana konteks strategi ini berbeda adalah tingkat dan diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda, sebagaimana ditunjukkan eh, dalam paparan yang sudah saya paparkan tadi. Nah, kemudian dapat kita simpulkan dari strategi level corporate ini, dia ini perusahaan yang memakai strategi ini adalah berupa perusahaan-perusahaan yang sering kita gunakan, yaitu seperti sabun, seperti Pampers, deterjen dan sampo. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang memakai strategi-strategi corporate ini. Kemudian itulah jawaban yang saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada Verza. Baiklah, terima kasih Azhara. Sudah sangat jelas ya jawaban dari Azhara tadi mengenai jenis strategi di level korporat dan masing-masing contoh yang telah dijabarkannya yang menggunakan strategi level korporat. Nah, pertanyaan kedua itu saya ingin tanya juga mengenai apa yang dimaksud atau yang disebut dengan strategi kepemimpinan biaya dan apa sajakah resiko bagi perusahaan yang menjalankan strategi kepemimpinan biaya. Eh, Nah, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Verza tadi. Apakah yang disebut dengan strategi kepemimpinan biaya dan apa saja resikonya bagi perusahaan? Nah, strategi kepemimpinan biaya ini merupakan serangkaian tindakan integratif yang dirancang untuk memproduksi atau mengirimkan barang atau jasa pada biaya yang paling rendah. Nah, relatifnya terhadap para pesaing dengan ciri-ciri yang dapat diterima oleh para pelanggan. Nah, strategi kepemimpinan biaya ini memiliki resiko juga, yaitu peralatan manufaktur pemimpin biaya dapat menjadi usang karena apa? Karena inovasi teknologi para pesaingnya. Nah, inovasi ini memungkinkan para pesaing untuk memproduksi pada tingkat biaya yang lebih rendah. Nah, daripada pemimpin biaya. Nah, resiko lainnya adalah terlalu banyak fokus pada pengurangan harga dapat membuat perusahaan kurang memperhatikan kebutuhan pelanggan dan isu-isu yang berkaitan dengan dimensi para pesaing lainnya. Hanya itu jawaban dari saya kembalikan kepada Versa. Baiklah, terima kasih Azhara atas jawabannya. Sudah sangat jelas ya apa yang telah dijelaskan oleh Azhara tadi mengenai strategi dari kepemimpinan biaya dan apa saja resiko yang dihadapkan atau diambil oleh perusahaan jika menggunakan strategi kepemimpinan biaya. Nah, untuk selanjutnya itu saya ingin bertanya kepada Azhara mengenai bab 3 di mana itu kita akan membahas tentang perilaku dalam organisasi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya berikan kepada Azhara itu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dari organisasi. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi mengenai tentang jenis-jenis organisasi. Nah, jenis-jenis organisasi itu ada 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 yang pertama itu yaitu struktur fungsional. Nah, di dalam setiap manajer itu bertanggung jawab atau fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasarannya. Nah, yang kedua itu yaitu struktur unit bisnis. Nah, di dalam struktur ini
para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari suatu perusahaan. Nah, yang ketiga itu struktur matriks. Nah, di dalam struktur ini unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda atau memiliki tanggung jawab yang lebih gitu. Kemudian kemudian nah, dari struktur matriks tadi yaitu bagaimana fungsional unit-unit itu memiliki tanggung jawab ganda. Nah, jadi itu tadi jenis-jenis dari organisasi yang dapat saya jelaskan. Kemudian saya kembalikan lagi kepada rekan saya Verza. Baiklah, terima kasih Azhara. Sudah sangat jelas ya penjelasan dari Zahra itu mengenai jenis-jenis dari organisasi. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Azhara, saya ingin bertanya, mengapa sih budidaya organisasi dapat mempengaruhi perilaku dalam tingkat individu dalam suatu organisasi? Nah, baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Verza tadi, yaitu mengapa sih budaya organisasi dapat mempengaruhi perilaku dalam tingkat individu dan organisasi. Nah, jawabannya itu menurut saya budaya organisasi itu sangat berpengaruh terhadap perilaku pada anggota organisasi. Karena dalam sistem nilai dalam budaya organisasi itu dapat dijadikan acuan atau perilaku manusia dalam berorganisasi atau berorientasi secara dengan baik. Nah, dengan baik itu maka suatu organisasi tadi dapat mencapai tujuan atau hasil kinerja yang ditetapkan. Maksudnya di sini yang ditetapkan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaannya. Sehingga jika eh, sehingga hal ini dapat menjadikan budaya organisasi yang baik bagi perusahaan tadi. Hanya itu penjelasan dari saya kembalikan kepada Versa. Baiklah, terima kasih Azahra atas jawabannya. Sudah sangat jelas juga ya mengenai apa sih, mengapa budaya organisasi itu mempengaruhi perilaku dalam tingkat individu dan organisasi. Nah, sekian saja yang bisa saya tanyakan atau yang bisa Azhara jabarkan mengenai materi tentang bab 2 dan bab 3, di mana bab 2 itu kita membahas tentang memahami strategi dan yang bab 3 itu kita membahas tentang perilaku dalam organisasi. Apabila ada salah kata, kami berdua mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.